channel dan KSPC official channel dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Kali ini kita sedang podcast on the road di daerah mana ini, daerah Kuitang ya. Ini bersama dengan warung kopi rakyat untuk menggairahkan lagi jiwa-jiwa revolusioner progresif rakyat Indonesia yang hari ini sedang melanda kehancuran dari sistem politik, ekonomi, dan hukum yang tentu saja berakibat kepada masa depan rakyat Indonesia ini penuh dengan tanda tanya. Nah, kali ini saya sedang bersama dengan Bung. Siapa Bung? Kenalin langsung. Dwi aku Bang. Ya, dari FPBI Bang. FPBI. Dwi dari FPBI. Dari Pep dari Perak. Pep dari Perak. Ini aliasi dari Bekasi nih. Perak. Tapi nasibnya tidak sekaya Perak. Nama aliasinya Perak. Tapi nasib mah besi tua. Daur ulang. Ya, kita mau tanya-tanya dulu ini, Mas Dwi. Ya Bang. Nih, gimana Anda menyaksikan nih potret Bang? Ya, tinggal 100 hari lagi kurang lebih lah ya. Dia akan lengser ke Prabon. Apa rakyat Indonesia sih semakin sejahtera atau gimana menurut Bung? Silakan. Aktual aja. Kita ini kan nggak mengada-ngada. Bener Bang. Jangan apa adanya aja. Iya. Berpegang aja. Udah lah ya. Oh. Berpegang aja. Ya. Oke. Ya kalau kita kan ya memang dari rakyat biasa ya, rakyat kecil gitu lah ya. Kalau kita kan melihat beberapa kebijakan lah, apalagi kan kita dari buruh nih, buruh nih Bang. Kalau kita melihat ada beberapa kebijakan memang yang menurut kita ya, bagi pekerja atau buruh ini kan, pekerja atau buruh ini kan juga masyarakat Bang. Iya. Gitu. Ya, kita kalau melihat kebijakan yang saat ini ada itu ya, kalau berbicara mensejahterakan buruh atau pekerja itu ya kami menganggap ya kurang Bang. Nah, kita melihat kan dengan adanya apa ya, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Kalau kita lihat tujuan pemerintah ini adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk apa? Namanya menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan, memudahkan terciptanya lapangan pekerjaan, tapi faktanya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja malah mudahnya PHK Bang. Iya gitu ya. Gitu, tambah mudah PHK kita mudah ya. PHK Bang, betul Bang. Kalau kita lihat ya itulah yang terjadi gitu kan. Dulu Undang-Undang 13 2003 aja Kita udah kedodoran. Ya belum bahasanya belum pro-pro banget gitu kan. Faktanya juga kalau kita lihat kan dari sisi hukumnya kan banyak undang-undang atau aturan yang diuji materi di MK itu. Iya. Artinya kan menurut kami itu udah nggak layak. Membuktikan bahwa memang anggota DPR kita ini nggak bisa bikin undang-undang. Nah, ya mungkin bukan berangkat dari buruh atau rakyat mungkin. iya. Ya kan, ya namanya mewakili rakyat kan ya. Apalagi kan kepilih ya. Karena amplop. Ya. Wah itu lebih parah lagi ya. Itu Bang, itu dia. Karena saya nggak dapet amplop Bang. Iya. Bercanda. Iya. Ya, tapi kita ini serius, santai pemirsa, tenang aja. Kalau kesal rakyat itu disampaikan dengan santai. Ya, tapi ya kalau kita lihat itulah ya. Ya saya melihat dari apa sisi hukumnya gitu kan. Kalau kita melihat di kami sebagai serikat pekerja kan, kalau melihat kebijakan sekarang gitu ya, artinya banyak banget pengusaha melakukan PHK. Itu apalagi karena dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Kalau kita lihat contoh simpelnya aja soal efisiensi lah. Gitu kan. Kita tahu kalau MK di Undang-Undang 13 2003 itu kan sudah mencoba memutuskan atau uji materi terkait 164 soal efisiensi. Kan itu udah nggak boleh melakukan efisiensi. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja atas dasar alasan efisiensi kecuali perusahaan tutup secara permanen gitu kan. Nggak boleh kalau hanya efisiensi menutup sebagian atau sementara itu atau ngaku-ngaku efisiensi. Atau ngaku-ngaku efisiensi itu kan nggak boleh. Adanya perusahaan yang tapi sekarang kan ada Undang-Undang Cipta Kerja lebih fleksibel Bang. Iya. Efisiensi banyak banget. Perusahaan belum tentu rugi, tapi bilangnya ini kita untuk menghindari kerugian makanya PHK. Mereka PHK akhirnya yang dipekerjakan siapa? Outsourcing, magang gitu kan, yang secara upahnya ya tentunya di bawah gitu kan. Nah itu kan kita berbicara
rakyat harus sejahtera gitu kan, buruh sejahtera gitu kan, yang melihat situasi kan tentunya itu ya bertolak belakang gitu kan Bang kan, yaitu situasi di ketenagakerjaan gitu kan. Jadi tambah lagi mungkin ini yang lagi rame itu soal tapera. Ya. Soal tapera ini kan juga kalau kita melihat apa ya kita pertama dari sisi inilah kesejahteraan lah gitu kan. Buruh setiap tahunnya dalam kenaikan upah dibatasi gitu kan. Tapi tentunya dengan ada kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini gitu kan, akhirnya ya buruh banyak sekali potongan-potongan nih. Iya. BPJS sudah tinggi gitu kan, ditambah lagi ada tapera. BPJS ada dua, kesehatan sama ketenagakerjaan. Ya. Betul. Kita kan kalau melihat BPJS ketenagakerjaan kan sebetulnya kayak kita sebagai pekerja atau buruh kan dapat kita berhak menggunakan dana BPJS ketenagakerjaan kita kan sebesar berapa, 30% atau berapa tuh, yang salah satunya 20%-nya bisa buat perumahan, masih ada cashback gitu lah, masih ada, itu kan masih bisa gitu kan. Tapi dengan adanya tapera ini kan ya sama tambah membebankan gitu, diambil doang. nggak ada asas manfaatnya. Makanya gitu, kita kan kadang yang udah punya rumah kita gimana dong itu ya, iya, apalagi ditambah kalau kita nggak mengikuti itu kita dapat sanksi. Iya. Lah gimana gitu kan? Dan perusahaan sampai aksi izinnya dicabut loh. Nah itu ngeri kali ini Pak. Ya gimana secara lagi kembali lagi ke kita sebagai pekerja yang ya mungkin gajinya di bawah. Udah gajinya murah, upah murah. Naik cuma 1,5%, potongan 2,5%. Waduh. Betul Bang. Apalagi kayak dapurnya harus ngepul nih kan, bahaya ini. Kalau dipotong sana sini dapur nggak ngepul, aduh dapurnya jadi ngibul, bisa kita tidur di luar Bang, gitu kan, mau masuk rumah bawa uang nggak, gitu dilempar sama bini, waduh, mending gitu kan, kita dipulangin Bang. Kita bukan mulangin bini tapi kita yang dipulangin. Nah itu, apalagi yang ngeliat situasi saat ini ya itulah Bang gitu kan, ya paling nggak kan dengan situasi saat ini ya pemerintah kan sebetulnya ya bijak lah gitu kan, apalagi kalau misalkan dalam hal membuat kebijakan ya tentunya paling nggak benar-benar berangkat dari bawah. Gitu setidak-tidaknya pekerja itu dengan gajinya murah begini, upah murah, disubsidi. Betul. Ini malah yang mau disubsidi korban judi online. Gimana itu? Ya? Ini yang kerja dipajakin, yang korban judi online disubsidi. Ini kacau bener ini pemerintah. Tapi kira-kira kalau yang korban judi online disubsidi kira-kira buat depo nggak ya? Aduh, itu dia. Itu yang membuat situasi menjadi tambah carut marut. Kenapa? Karena ini bangsa ini harusnya itu kan judi itu kan privasi ya. Betul. Hak seseorang. Ya kan, dan itu juga mengakibatkan banyak inilah ya. Ini kacau ini, dan judi itu juga orang yang kelebihan duit. Iya betul. Sebetulnya kan ini udah diingetin sama Mang Haji Rhoma Irama tuh. Judi. Iya. Itu kan hanya tipuan awal gitu kan. Kita dimenangkan di awal gitu kan. Sama dengan tipuannya Jokowi ya. Awalnya aja bagus. Waduh kampanye gini-gini. Tahu-tahu ujung-ujungnya ngibul. Aduh. Ya, itu masyarakat bisa menilai lah ya. Ya paling itu Bang, ya secara ini kan memang dari buruh ya itu situasi yang saya alami. Nah, saya tanya nih, kesimpulannya Anda ini, bagaimana sistem politik, ekonomi, dan hukum hari ini? Itu aja, bahasanya apa? Yang singkat padat jelasnya, seperti apa menurut Anda? Kalau sistem ekonomi politik hari ini, ekonomi, politik, dan hukum ini ya lebih tidak pro terhadap rakyat. Gitu lah ya. Berarti sangat tidak pro kepada rakyat. Artinya secara konstitusional sudah gagal dinyatakan sesuai dengan konstitusi ya. Ya, inkonstitusional itu tepat sekali sebetulnya MK memutuskan inkonstitusional gitu. Harusnya tanpa bersyarat. Gitu, iya. Inkonstitusional permanen. Iya gitu. Ya Allah, benar-benar parah ini. Oke gitu Bang, makasih loh. Oke Pak Dwi ya, ini dari perwakilan dari kawan kita di apa tadi? FPBI. Nah, sekarang kita mau beralih ke kawan kita nih yang perak ini. Kita mau tanya ini harga perak berapa ini sama dia ini. Gimana Bung persoalan yang Bung alami ini, terutama buruh di Bekasi ya. Karena kalau nggak salah aliansi perak ini Persatuan Pekerja dan Rakyat Bekasi. Nah ini perak itu singkatan dari Persatuan Pekerja dan Rakyat Bekasi. Ini apa yang dialami oleh buruh di Bekasi kemarin sampai demo sampai jam 12 malam tuh. Mau tutup jalan di mana-mana kan luar biasa. Dan itu kemarin karena upah ya. Nah setelah upahnya murah muncul tapera, kita dipajakin. Nah belum lagi
PPH tahun depan naik Ya. tambah jadi 12%. Hari ini kan 11, 10, 11, 12 nih. Jadi tiap tahun naik 1 digit. Ini gimana, Bung? Anda menyikapi persoalan ini, kebijakan hari ini rejim penguasa ini dari sisi ekonomi, politik dan hukumnya. Silakan. Aduh, Silakan, Bella. biasa ini kalau di Iya. start Apa ya? Ya. Kesulitan yang Anda alami seperti apa sih penderitaan buruh hari ini dengan kondisi hari ini? Ya kan begini, kalau aku melihatnya secara utuh itu kan kemerosotan sebetulnya. Oh, Kemerosotan kualitas SDM mungkin, ah, kemerosotan kualitas regulasi pada akhirnya kan. iya, Kan gini. Kalau kita bicara konstitusi kan bicara soal amanat kan. Iya. Amanat Indonesia Merdeka adalah bagaimana negara ini mampu ya, berdaulat adil dan makmur. berdaulat adil dan Adil. makmur, kemudian bagaimana negara juga mampu mencukupi kebutuhan dasar, Yes. sandang, pangan, papan, Ya, kesehatan. iya. Kan begitu. Betul. Tapi dalam perjalanannya kalau kita bicara di ketenagakerjaan kan ada beberapa fase. Jadi bagaimana zaman Soekarno Ya. misalnya, Ya, kita itu dipenuhi dengan beberapa regulasi yang sekiranya dapat membantu perekonomian yes. buruh pada waktu itu Ya. atau rakyat secara umum. Ya, Misalnya ya. kebijakan soal THR, Hmm. terus gaji ke-13 dan sebagainya. Dan tidak mudah melakukan PHK. Nah, dan tidak mudah melakukan PHK. Iya, itu Soekarno. Kemudian masuk fase. Jadi lebih baik lah kualitas regulasi, kualitas SDM, kualitas ekonomi dan sebagainya kan seharusnya lebih baik. Iya. Tapi kalau kita melihat misalnya dimulai dari fasenya SBY sampai dengan itu kan mulai ada pelonggaran sistem tenaga kerja dan sebagainya kan, kontrak outsourcing dan sebagainya. Yang kemudian kalau di Bekasi 2012 kita berhasil bagaimana menghilangkan outsourcing dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita iya kan? Yang kedua, bagaimana kita membuat satu terobosan buruh itu pada akhirnya sadar berserikat. Ya. Kemudian kita juga bisa mampu dengan perjuangan kita sendiri ya. Ya. Jadi kita tidak mengharap pada satu elit politik, tidak berharap pada satu sistem pemerintahan dan sebagainya, tapi pure itu adalah gerakan buruh pada waktu itu kan. Ya. Akhirnya kita mendapatkan peningkatan kualitas upah, peningkatan jaminan kepastian kerja, karya tetap dan sebagainya. Kemudian kebebasan berserikat, hampir semua buruh di Bekasi berserikat pada waktu itu. Ya, apalagi geruduk pabrik itu. Geruduk kan? pabrik. Oh, itu. Jadi proses kita bisa masuk Ya. melakukan sosialisasi tentang kebebasan berserikat harus kita paksa dulu Iya, melalui geruduk pabrik. iya. Nggak ada ruang tuh kita untuk sosialisasi. Ini Iya. buruh ini Iya. wajib nih berserikat. Iya. Kan begitu. Nah, kemudian masuk pada era Jokowi lah ya mungkin ya. Iya. Kemudian kemerosotan regulasi itu sudah mulai dilakukan. Ya. Bagaimana kemerosotan tadi lah ya, bicara soal kualitas hidup. Kualitas hidup kalau bagi buruh itu kan bersumber pada upah, Ya. bersumber pada ekonomi. Yes. Upah naik tinggi, Iya. secara kuantitas angkanya naik tinggi, Iya. tetapi dia digerogoti oleh harga kebutuhan pokok yang naik dan Iya. sebagainya. Sehingga Pak, ya naiknya gede doang. Enggak naik tapi penyesuaian. Nah, penyesuaian. Angkanya gede, Iya. tapi ketika dibelanjain sama aja. sama aja. Iya. Kan orang pasti perspektifnya gini, wah buruh upahnya udah naik gede, Iya. tinggi gitu. Iya. Tapi dalam Prakteknya. prakteknya ketika dibelanjain ini sama. Dalam setiap tahun Iya. ada nggak sih buruh yang lebih sejahtera? Iya. Tapi alibi orang atau pemerintah gaya hidup, wah motornya bagus-bagus Iya. ini dan Iya. kan gitu. Iya. Tapi ya sebetulnya dia tidak mengalami satu peningkatan taraf hidup, Iya. ya kan? Masih puyeng, masih harus terjerat pinjol, masih Iya. harus ini dan Utang sebagainya. Utang koperasi, utang Iya. mandi, Iya. utang bank dan sebagainya Iya, kan? iya. Karena memang nggak cukup, Yes. gitu kan? Nah. 2015 muncul PP 78. Waduh. Udah mulai tuh. Iya, Organisasi. degradasi kan. Kemudian kesini kan terus. Iya. Nah, regulasi ini semakin tahun bukan semakin mensejahterakan, tapi semakin mengkebiri Iya. yang namanya kualitas hidup, kesejahteraan tadi ya. Iya. Nah, itu yang perlu disikapi. Nah. Nah, kemudian kita 2020 ke sini, COVID apa dan sebagainya, pemerintah itu lebih banyak memberikan subsidi-subsidi terhadap pengusaha. Iya.
Lalu bagaimana dengan Iya, buruh dan kayak sebagainya? tax holiday, Nah, bebas pajak, bebas saja kan terus Apalagi? tanah jutaan hektar tanah Nah, di daerah Sumatera ya, puluhan tahun digarap oleh pengusaha itu, diputihkan malah bukan. Diputihkan. Aduh, kurang ajar Iya. benar. nah sementara buruh petani ini dapat apa? Hmm. Misalnya begini, kebijakan karantina diberlakukan. Ya. Kalau kita ngikuti regulasi undang-undang kesehatan, Oh. seharusnya sampai pakan ternak lu dipikirin oleh pemerintah. Iya. Lah ini kita nggak boleh kok Ya, kalau dia karantina ya, di Oh. lockdown lah. di lockdown. Iya. Lah bagaimana dengan ternak ini dan sebagainya? Iya. Nggak dikasih juga. Nah, itu yang dilematis. Yang ada PCR-nya yang mahal. Nah. Korupsi lewat PCR. Apalagi tes darah itu. Nah, Aduh. kemudian apalagi bagi buruh kan, Ya. bagaimana dengan sanksi yang tetap dikasih kelonggaran ya, yang dipaksa tetap kerja ini dan sebagainya. Upahnya masih dipotong Ya. 70%, 30% dapat upahnya. Kan begitu. Kemerosotan itu sudah mulai terjadi. Kemudian sekarang ya belum lama inilah ya, Ya. THR di tahun ini memang ada. Tapi THR bonus memang ada ya. Tapi berapa pajak THR dipajakin? Iya. Sempat viral kan yang buruh garmen itu kan? Iya, di Tangerang. Potongan pajaknya sampai 700.000. Iya. Ya kan? 10% ya? Iya. Gila benar. Nah, itulah maksudnya ya bagaimana jadi kayak kontraproduktif. Pemerintah ini selalu gembar-gembor, pemerintah, caleg, DPR dan sebagainya. Iya. Gembar-gembornya janjinya mensejahterakan rakyat. Apa? THR dikasih, tapi Potong pajak gila. kan begitu. Iya. Upah dikasih tinggi tapi potong pajak. Iya. Belum lagi kalau kita jajan, Iya. misalnya di minimarket. Di market toko-toko mana Iya. lah. Warung-warung kopi yang agak keren dikit misalnya, Nah, ya kan? pajakin. Ada pajak gitu. Iya. Jadi apa sih kalau dihitung-hitung berapa sih pengeluaran kita untuk pajak itu lebih tinggi Iya. dibanding Yang kita terima. upah yang kita terima, kenaikan upah ya. Kemudian berkaca pada kenaikan upah tahun ini ya, tahun 2023 kemudian muncul alfa itu kan, Iya. inflasi. PP51 Iya, inflasi plus plus alfa. PDB kan. Iya, PDB ya. Ya, dikali alfa. Iya. Nah ini alfa ini angka dari mana? Atau belao, kita tahu dari mana tuh. Nah, Tiba-tiba harusnya kan muncul gini. aja gitu kan. Iya, Parah. makanya kan begini. Orang itu misalnya kalau dikali seharusnya tidak mengurangi nominal dong. Iya. Ini kalau pakai alfa ini dikali Kurang malah. tapi malah menurun kan lucu. Coba Iya. dikali malah menurun. Iya. Ya kan? Mestinya Kali kalau berapa dikali orang berapa gitu kan? dong? Iya Nah, kan? kali berapa gitu kan? Iya. Upahnya sekian persen kali berapa kan Iya. gitu. Kali 0, 0, lagi. itu dikali apa dibagi? Kan begitu. Iya. Seharusnya kan dibagi. Iya. Mending terang-terangan deh. Iya. Upahnya sekian persen dibagi Iya. 2, dibagi 3 gitu enak. Ini Iya. kan bahasa kamuflase jebakan. Iya. Dikali 0, Iya. bagi orang yang ngerti hitung-hitungan rumus matematika, Oh. ini kan penipuan. Iya. Bagi orang-orang yang nggak tahu, Iya. kan begitu. Akal-akalan. Akal-akalan, Iya. kan begitu. Nah, di Bekasi upah naik itu dari tuntutan kita ya, yang bersumber dari kita hasil survei KHL itu ketemu di angka 15%, Yes. 12 lah ya, Iya. 12. Tapi kan kita juga KHL itu ya, KHL. kebutuhan hidup layak. Ya, kebutuhan hidup layak itu 15%. 15% punya. Karena kita tambahin untuk tabungan lah ya 3%. Itu kecil. Tapi realisasinya cuma Realisasinya 1,09 kalau nggak salah 09 ya, 1,5. Iya, Nggak sampai nggak 1,5. nyampe. Pokoknya kalau dinominalin 83.000 kenaikan upah di Bekasi. Makanya pada waktu itu kita marah. Marah ya. Karena apa? Kita udah minta ke pada waktu itu PJ Bupati nggak ngasih, ngasih. ke Gubernur nggak Iya. ngasih. Kemudian kita sebagai ini ngadunya siapa? Ke siapa? Nah, makanya adalah aksi ampar-amparan, aura-auran. Aura-auran, Ya, ampar-amparan. gitu ya di Bekasi lah itu kan. Iya, dengan cara baik-baik kita Iya. nggak didengar, Kabar. ya kan? Iya. Dengan ini nggak didengar, Iya. ya nggak ada pilihan lain. Iya. Apa sih? Kita itu kalau diibaratkan sebagai anak, kita ini sedang cari perhatian. Iya. Nggak pernah diperhatikan, pada akhirnya nyari Ya, perhatian. Nyara perhatiannya bagaimana? Kita ini anak yang bader, kan begitu. Iya. Nyari ya nutup tol lah, Iya. apa ini dan Iya. sebagainya. Iya. Nggak terancana itu. Iya. Nggak terancana, Spontanitas. spontanitas. Mungkin Karena itu juga akumulasi daripada kekecewaan, kemarahan dan sebagainya. Iya. Makanya kemudian muncul tapera lagi. Ini apa lagi? Gitu. Udah naik 1 koma dikurangin 2,5. 2,5. 2,5. Iya. Jadi minusnya berapa? Iya, 1,5. Gede itu.
Makanya mending nggak usah ini deh terang-terangan, buruh nggak usah naik upahnya gitu. Iya. Jadi jelas. Iya. Yang penting Kita ngelawannya jelas gitu loh. Itu jelas. Kalau mau ribut juga jelas. Iya. Ini dikasih naik tapi diminta lagi. Gimana sih? Iya. Misalnya sederhana lah ya, Iya. kita ngasih duit istri nih, Iya. 300.000. Iya. Nah besok kita minta 500.000. Iya. Kamu nggak? Marah. Ya kan? Gua 200-nya dari mana? Nah. Ya kan? Iya, ngasih segini diminta segitu. Iya. Ya, untuk yang lain apa? Iya. Betul. Nah, maka berangkat dari itu ya kita bulat sebetulnya Persatuan Rakyat Bekasi yang terdiri dari 9 federasi dan juga beberapa organisasi masyarakat dan mahasiswa lah ya. Iya. Kita bulat bahwa Tapera ini bukan satu kebijakan yang mengarah pada peranan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat atau bekerja. Tapi ini ya menurut kita sebagai akal-akalan aja pemerintah untuk ngumpulin duit. Iya. Intinya begitu. Iya. Karena apa? Mirip dengan bagaimana program BPJS-TK. Iya. Kan begitu. Kenapa nggak dioptimalkan kan aja Iya. BPJS-TK? Karena gini, historisnya BPJS-TK ini kalau mau ulas lebih banyak ya. Berapa sih teman-teman yang kemudian dia habis kontrak 3 bulan, 6 bulan, setahun kemudian BPJS-nya nggak diambil, Iya. mungkin datanya hilang. Itu ininya menjadi hilang. dana tak bertuan. Dana tak bertuan, larinya Triliunan kemana loh sih? itu. Lah iya. Triliunan, iya. Larinya kemana sih? Iya. Nah, begitu kan? Iya. Selanjutnya, BPJS-TK itu kan harusnya LPJ-nya kok. Keburu iya. Sebagai pemilik saham yang besar. Tapi pernah nggak kita tahu? Pernah nggak kita disosialisasikan? Malah pernah terdengar ada sekitar 42 triliun kalau nggak salah yang di saham fiktif. Yang Saham karena fiktif. tahun 2021 kan? Iya. Yang ramai itu kan? Iya. Nah, itu kan? Nah, itu. Iya. Kemudian ini ya sebetulnya terjadi satu ketidakpercayaan kita terhadap pemerintah karena memang praktek-praktek korupsi ya Iya. yang dilakukan di beberapa badan-badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dalam pengumpulan dana lah ya. Iya. Entah itu Asabri, Yes. terus Pruknas, Taspen. apalagi Taspen dan sebagainya. Iya. Karena memang di situ nggak ada satu fungsi kontrol dan sebagainya. Termasuk Tapera sendiri kemarin Nah. kan 125.000 belum kebagian tuh, belum Nah. dikembaliin dananya. Iya. Sekitar kurang lebih 500 miliar. Itu Kemudian ini ada BP Tapera lagi. Iya. Ya pada akhirnya kita ada traumatik dengan beberapa itu. Iya. Yang kemudian yang selanjutnya ya kita tidak bersepakat karena memang ini ya tadi bicara kenaikan upah Iya. dengan itu Nggak balance. Nggak balance. Iya. sehingga ke depan ya mau bagaimana kita butuh Iya. perumahan yang murah dan Iya. sebagainya Iya. kita mau Iya. ya kan tapi kan ya karena dia tanggung jawab negara ya negara menyediakan subsidi malah lebih bagus Iya. misalnya model KPR ini Bahkan dan kalau perlu sebagainya. gratis. Kalau perlu gratis. Kalau kita lihat koruptor-koruptor ini kan udah Nah. nggak kira-kira ribuan triliun. Coba misalnya cashnya EKTP dan Iya. sebagainya daripada dikorupsi, Iya. ya kan gitu. Atau sitaan hasil korupsi, Iya. kenapa enggak dibeliin rumah udah dapat Iya, udah berapa ya? berapa unit itu udah. Ya kan? Iya. 1 triliun itu kan 1.000 miliar. Hmm, Nah, kalau misalnya satu rumah itu hanya misalnya habis 100 juta, 180-an lah ya. ya kan? Anggaplah 100 juta kita kasar-kasarnya aja dulu kan. Berarti kan ada 1.000 rumah. Nah, yang dikorupsi nggak tanggung-tanggung ribuan triliun. Nah, Nah, ya kan taruh kata kemarin lah 3.000 triliun tuh Nah. transaksi ilegalnya dari Kementerian Keuangan. Nah. 3.000 kali 1.000 3 juta unit rumah. nah, Bayangkan iya. gimana? Atau setidaknya pemerintah mengalokasikan berapa persen? Iya, harusnya begitu. Jadi kesimpulannya Anda Kesimpulannya politik, ekonomi, hukum gimana? politik, hukum dan Ekonomi. itu kan satu hal yang saling berkaitan. Kaitan, ya. Bagaimana misalnya politik untuk melindungi ekonomi, kemudian untuk melindunginya pakai regulasi. Iya. Nah, sementara kalau melihat sistem pemerintahan kita, sistem pemerintahan yang kapitalistik, Iya. artinya apa? Yang dilindungi adalah ekonomi, tapi bukan ekonomi negara. Ya. Iya, bukan ekonomi yang berdasarkan amanat konstitusi, Yes. tapi adalah ekonomi kapitalnya, Iya. kapitalisme. Pengusaha, Artinya politik, ekonomi, hukum sekarang lebih bagus atau tambah hancur? hancur karena Tambah tidak mempunyai visi kerakyatan, tidak membangun sumber daya manusia, tidak mendukung satu peningkatan kesejahteraan masyarakat, Yang ada mengarah kepada pemiskinan rakyat Indonesia. pemiskinan dan Pembodohan. iya.
dan semuanya lebih pada menguntungkan pada investasi Investasi kaum pemodal. kaum pemodal. Iya. Seharusnya regulasi dan sebagainya digunakan sebagai perlindungan rakyat. Amanat konstitusi kan Iya. itu. Bagaimana konstitusi menurunkan menjadi undang-undang yang segala sesuatunya untuk kepentingan bangsa dan negara kan begitu, Iya. kepentingan rakyat. Tapi kalau ngelihat regulasi yang hadir mungkin 10 atau 15 tahun terakhir lebih berorientasi pada kepentingan kelompok pemodal. Iya, iya. Kan begitu. Iya, iya. Mungkin itu. Oke. Baik, Bung. Terima kasih. Ini dari perwakilan dari Perak Bekasi ini luar biasa. Nah, ini ada perwakilan dari PPM ini. Bung Deka nih. Gimana Bung Deka ini melihat persoalan sistem ekonomi politik kita saat ini di tanah air, apakah makin baik atau macam mana ini? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel Mimbartub, SITub ya, SI Tub dikira SITub. Sudah lama tidak naik di YouTube, jadi sekarang lagi naik lagi nih, karena kemarin sempat istirahat 1 bulan full karena sedikit ada gangguan. Baik, kalau melihat dari sisi ekonomi, hukum, dan politik, kalau melihat saat ini sih tadi teman-teman sudah dari Perak sudah membahas secara detail dari berkaitan dengan hukum ketenaga kerjaan. Tadi sudah kita dengarkan oleh teman-teman. Tapi yang sangat miris ini dari beberapa regulasi ini, dari PP 78 sampai dengan hari ini Undang-Undang Cipta Kerja, dan sampai dengan ada lahirnya Tapera ini sedikit agak membingungkan bagi kita. Karena kenapa? Kalau kita diam malah terus-terusan untuk ditarik atau dipajakin gitu loh. Atau secara tidak langsung kalau bahasa kasarnya itu apa? Pemerintah mengambil uang rakyat melalui regulasi. Karena kita tahu bahwa regulasi Tapera ini lahir di 2016. Dan di 2016 itu sudah berlaku kepada teman-teman ASN, yang dimana sampai sekarang pun apa terkait hasil apa yang kita dapatkan dari Tapera itu, kawan-kawan PNS atau ASN tidak mendapatkan itu gitu loh. Nah, sekarang secara PNS saja belum tahu kejelasan terkait Tapera, loh kita yang sebagai swasta mau dipajakin juga gitu terkait iuran Tapera ini. Nah, yang dimana tadi sudah dibahas oleh kawan-kawan dengan kenaikan upah 1, ya nggak nyampe 2% lah, cuma 1,5 sekian persen, terus dipotong 2,5% oleh pekerja, terus dipotong lagi oleh pihak perusahaan 0,5. Nah ini sangat memberatkan. Terus letak kesejahteraannya di mana gitu loh. Nah ini sangat miris kembali kepada diri kita lah sebagai pekerja buruh khususnya. Kalau kita terus-terusan diam, terus-terusan kita menitip nasib, kebijakan apa lagi yang keluar akan menggerus atau memaksa kehendak kepada rakyat agar kita tidak bisa sejahtera. Nah ini sudah waktunya lah. Sudah waktunya kita terus melawan lagi terkait Tapera ini. Karena kalau kita diamkan, ini akan ada kebijakan-kebijakan baru yang akan membuat down masyarakat atau rakyat itu sendiri, atau khususnya pekerja buruh. Maka dari itu, tadi barusan kita selesai rapat koordinasi terkait kegiatan gerakan aksi di tanggal 27 besok di Jakarta. Mudah-mudahan pada hari ini yang akan datang pada tanggal 27 Juni, kawan-kawan buruh, khususnya kawan-kawan buruh yang ada di ASB, Aliansi Aksi Juta Buruh, dan
khususnya lagi kawan-kawan PPMI agar bisa maksimal pada tanggal 27 Juni terkait penolakan tapera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan secara detail. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa dimanapun berada baik dalam dan luar negeri, itu tadi bincang-bincang kita dengan beberapa aktivis buruh nih. Ada dari kawan-kawan FPBI, ada dari kawan-kawan dari Aliansi Perak Bekasi, ada dari kawan-kawan PPMI, KBMI, yang tentu saja memang secara potret tadi kesimpulannya lah ya yang kita dengarkan tadi itu curahan hati sekaligus juga itu fakta yang terjadi di lapangan, bahwa kondisi kehidupan kaum buruh hari ini tidak menjadi lebih baik, bahkan cenderung menjadi lebih buruk, ya kan? Kegagalan-kegagalan ini yang terjadi akibat kebijakan Jokowi yang memang dilakukan secara ugal-ugalan, brutal, amburadul, sehingga kebijakan sontolonya Jokowi salah satunya misalnya kayak IKN. Jokowi ngomong kemana-mana berapa tahun yang lalu, tahun lalu apa kemarin 2022 itu dia nyatakan bahwa IKN sudah banyak investor. Ternyata setelah didengar pendapat oleh menterinya sendiri, itu menyatakan bahwa belum ada investor yang masuk. Kedua, jumawanya Jokowi terkait masalah IKN ini, dia menyatakan bahwa IKN ini tidak perlu APBN. Cukuplah investor-investor, dana-dana investor baik dalam dan luar negeri yang akan kita bangun IKN ini. Ternyata itu juga tidak terpenuhi. Akhirnya mintalah di APBN, melalui APBN. Kemarin digelontorkan itu kalau nggak salah udah tersisa 17 triliun. Kemarin malah minta lagi kenaikan 29,5 triliun untuk pembangunan IKN. Yang juga ya belum tentu kepastiannya seperti apa di sana. Nah tentu saja ditambah dengan laporan Kementerian Keuangan kemarin, udah beban APBN ini udah terlalu besar. Utang luar negeri kita itu udah 8.338 triliun. Itu yang APBN, belum belum utang BUMN yang 8.000 triliun juga. Ditambah lagi kemarin yang pensiunan tabungan pensiun daripada ASN, TNI, Polri sebesar 4.000 triliun juga itu nggak jelas. Jadi total utang luar negeri kita ini, utang negara ini udah 20.000 triliun lebih. Ini udah jauh daripada undang-undang utang luar negeri sendiri yang mengisyaratkan hanya sekitar 30% lah dari APBN itu. Tapi yang terjadi seperti ini. Nah belum lagi beban utang jatuh tempo 2025 itu 800 triliun. Nah sekarang Jokowi mau bayar pakai apa? Akhirnya muncullah tiba-tiba ini ide lagi yang gila. Ide gilanya ini adalah tapera. Minta 3%, 0,5 dari pengusaha, 2,5% dari pekerja. Ini memang Jokowi ini goblok bikin kebijakan. Kenapa saya bilang goblok bikin kebijakan? Dia berupaya untuk mendapatkan pajak dari penghasilan kaum buruh, tapi kaum buruhnya dikasih upah murah. Kemudian memudahkan PHK, orang outsourcing, PKWT, magang, orang-orang gak pada PHK. Lu janji 10 juta lapangan kerja kan tidak terwujud. Yang terwujud hanya lu menciptakan 3 lapangan kerja, anaknya dan menantu jadi wali kota 2 orang, 1 orang anak ini nanti baru mau dicalonkan jadi wakil gubernur katanya. Nah, jadi ketua umum partai. Jadi Jokowi cuma dari program 10 juta lapangan kerjanya itu hanya menciptakan 3 lapangan kerja. Jadi masih ada utang 9.999.997 pekerja di ini rakyat Indonesia yang dapat kerja. Ini kebohongan Jokowi. Lagi-lagi kebohongan Jokowi. Lu sinting amat bikin kebijakan upah murah, gampang PHK. Terus lu mau minta pajak dari mana? Oh nente goblok. Ya kan, kalau kecuali upahnya lu gedein, upah buruh naik misalnya 10 juta. Lu samain tuh sama upah kita minimal dengan Singapura lah, yang minimal di situ 35 juta untuk tamatan SMK misalnya. Ya kan, 35 juta enak, lu ngambil pajaknya juga gede. Terus kemudian tidak ada PHK. Ini PHK mau gimana barusan ini menteri lu bikin kebijakan lagi Permendagri nomor 8 yang membiarkan ekspor impor pakaian jadi.
Ini mengancam pengangguran, buruh terancam, buruh TSK nih yang di tekstil. Garmen. Itu garmen, industri garmen dan tekstil kita itu bakal gulung tikar. Yang terancam PHK itu 130.000, bahkan sudah gulung tikar. Jadi tambah lagi pengangguran 130.000. Jadi kalau tadi 9.999.997 tadi yang belum kerja, ini tambah lagi 130.000 karyawan tekstil yang harus PHK. Bagaimana nasib keluarganya? Emang goblok ini presiden kita ini kan. Goblok banget, ente bikin kebijakan tidak berlogika gitu loh. Ya kan? Gimana mau logikanya? Harusnya kalau mau dapat pendapatan, misalnya nih kemarin THR taruh kata oke lah, buruh mau bantu nih rejim Jokowi nih karena kebijakannya bagus, misalnya kebijakannya itu tidak mudah PHK, 1 bulan kerja udah jadi karyawan tetap, gaji naik 100% misalnya kan. Ambillah taruh kata THR kemarin. Kalau gaji rata-rata buruh itu 10 juta, lu ambil 10% itu 1 juta satu orang. Bayangkan. Jadi kalau dari pajak aja buruh aja misalnya 130 juta, lu udah dapat 130 triliun dari pajak upah. Lah ini apanya lu mau pajakin, yang ada kami buruh ini tekor. Ya kan? Gajinya tadi cuma naik 1,09. Lu potong pakai tapera 2,5%. Ya kan? Terus lu pajakin pengusaha. Lah impor lu biarin, ya kan? Kemudian pajak-pajak pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Indonesia ini lu persulit, ya kan? Mau izin ekspornya lah, izin impornya lah, lu persulit semua. Ya gimana mau maju tuh perusahaan, ya kan? Harusnya kita ini kaum pekerja malah disubsidi, ini malah dipajakin. Yang mau disubsidi malah korban judi online. Ini tambah tolol ini kebijakan ini, aneh banget bener loh, ya kan? Perusahaan-perusahaan kami yang lagi kolaps itu artinya itu yang lu subsidi. Ini malah bandar judi online, bandar narkoba di backingi, kan kacau ini memang ini. Kejadian kemarin Kejadian. dipindah. Jadi sudahlah, ya kan ini kekacauan, kegaduhan ini terakumulasi. Besok kami ini tidak puas ini. Tadi kami koordinasi dengan kawan-kawan aliansi Gebrak, Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Jadi ASB dan Gebrak sepakat akan turun aksi tanggal 27 Juli nanti. Dan ini aksi ini bersifat nasional. Jadi khusus untuk daerah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta itu terpusat di Jakarta. Ya kan, apakah yang mau demo di istana atau di Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, silakan. Yang penting kita turun tanggal 27 Juni itu di Jakarta. Dan untuk di luar 3 ini, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kan, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua sana, ya kan, itu silakan kalian melakukan aksi juga ke pusat-pusat pemerintahan, baik itu kantor gubernur, kantor wali kota, bupati atau DPRD provinsi atau kabupaten kota. Itu silakan. Dan aliansi kita yang tergabung ini mohon masing-masing elemen yang punya irisan aliansi di pusat itu tolong kalian satukanlah. Tidak ada. Kita hanya butuh persatuan gerakan buruh dan rakyat untuk memenangkan tuntutan kita yang hari ini benar-benar sudah dikangkangi oleh rejim Jokowi. Jokowi nggak mungkin mikirin kesejahteraan lu. Akhir-akhir ini menjelang 100 hari Jokowi lengser, dia nggak mikirin kesejahteraan rakyat. Dia lagi pusing supaya anaknya si Kaisang jadi wakil gubernur DKI. Itu tuh, inilah kegoblokan daripada Jokowi ini sebagai presiden kita yang makin hari makin bajingan dan tolol kebijakannya. Ya kan? Sudahlah, begitulah pemirsa. Ini juga saya juga udah gondok banget nih ngeliat ini rejim nih, soalnya kita ini secara politik, ekonomi dan hukum udah amburadul, ugal-ugalan yang terjadi. Malah makin kesini rakyat kita makin apalagi ini makin tersiksa. Jadi kesimpulan dari podcast ini bahwa sistem politik, ekonomi dan hukum kita hancur-hancuran. Dan Jokowi adalah musibah dan malapetaka bagi Republik Indonesia. Jadi bagi yang apalagi jangan bilang kita nggak kebagian bansos. Kita mah nggak perlu bansos, buruh nggak perlu bansos. Yang diperlukan oleh buruh ada subsidi, upah layak, ya kan? Misalnya nih kayak tapera, lu bangun dulu rumahnya, baru suruh iur. Buruh itu mau. Terus kemudian yang sudah punya rumah dan sedang menjalankan proses KPR-nya di bank yang sudah ada ini, sudah ambil rumah, yang nggak usah dipungutin. Ini memang kadang-kadang udahlah, ini kebijakan akal-akalan Jokowi terlalu banyak. Ya lebih banyak memeras rakyat dan memanjakan kepada kaum pemodal. Tentu saja Jokowi sudah kita nyatakan gagal dalam hal menjalankan tata kelola negara karena sama sekali dia tidak menjalankan amanah konstitusi. Bagaimana negara Indonesia ini bisa terwujud negara yang berdaulat, adil dan makmur.
dan tentu saja sesuai dengan cita-cita Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mungkin itu saja kawan-kawan. Ada komentar dari pendukung Jokowi, Bang. Apa tuh? Pendukung rezim lah. Iya. Kalau nggak suka sama pemerintahan, lu pindah negara aja, gimana tuh, Bang? Wah, itu harusnya dibalik. Elunya yang pindah. Soalnya sekarang ini yang sudah tidak suka Jokowi diperkirakan sekitar sudah 97%. Jadi yang bilang-bilang protes itu cuma baser lah. Ya kan? Ya sudahlah, itu baser-baser yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berlogika gitu kan. Ini juga kebijakan kena anak cucu lu cuma nggak dapat seberapa, hanya untuk mengenyangkan basar-basar akun-akun yang nggak jelas, komen sembarangan, tidak berlogika. Yang jelas rakyat Indonesia hari ini makin merana yang dipimpin oleh rezim Jokowi. Jadi ya kita terus bergerak, apakah nanti dia ada nanti jadi pelantikan 20 Oktober atau tidak ya kita lihat aja. Karena kemarahan rakyat Indonesia udah semakin memuncak, akumulasi makin hari makin nggak benar, ini urusan negara, ya kan? Makin urusan ini makin gak benar, hukum juga semakin tidak adil, gitu kan. Maka dari itu sekali lagi pada seluruh pemirsa baik dalam dan luar negeri, sampai jumpa lagi dalam pertemuan podcast selanjutnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya, Bung. Terima kasih Bung dari Perak, terima kasih Bung Dwi dari FPB, terima kasih Bung Deka ya. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.